Saudara, saya teringat tiba-tiba ada satu kisah yang saya baca di buku udah 20 tahun yang lalu sih. Tentang seorang wanita yang kerjanya itu sebagai pemusik di gereja, tapi sekaligus guru piano gitu ya. Wanita ini memilih tidak menikah, tetapi memutuskan mengadopsi 2 anak perempuan sejak kecil. Dia hidup bahagia dengan 2 anak angkatnya. Satu ketika anak angkatnya usia-usia remaja 12-an begitu, pulang kerja wanita ini bawa mobil sendiri, di tengah jalan dia merasa tangan dia itu sakit sekali dan kakinya juga itu sakit sekali. Sakit sekali, tapi dia masih berjuang untuk bisa sampai di rumah. Sampai di rumah dia langsung pencet klakson dengan keras dan kedua anak remajanya lari. Mama ada apa? Dia bilang, mama nggak kuat, tolong gotong mama. Akhirnya kedua anak remaja, anak angkatnya itu dibawa ke rumah. Dia katakan tolong telepon dokter. Akhirnya dokter datang, dokter mencurigai ada sesuatu yang aneh dalam tubuh ibu ini sehingga dilarikan ke rumah sakit. Cepat didiagnosa saudara, ternyata ibu ini terserang sejenis kuman, dimulai dari seperti ujung kuku begitu, baik kaki maupun tangan, dan dia masuk mengikuti pembuluh darah. Dan dideteksi setiap persendian yang dilewati virus ini itu lumpuh. Dan waktu itu posisi virus deteksi sudah sampai di lengan. Di kaki juga sudah sampai pergelangan kaki. Dokter katakan, ibu kita tidak punya banyak waktu, tapi ibu harus berkeputusan karena kita harus amputasi kedua tangan dan kedua kaki ibu. Dia katakan, dokter apa nggak ada pilihan lain? Dia bilang, ibu ini virus mengikuti pembuluh darah ibu. Kalau nanti sampai di sikut berarti kita harus potong di sini. Dan kalau sampai ke jantung, paru-paru kita nggak bisa. Akhirnya dia harus ambil keputusan cepat. Saya nggak tahu, di buku itu sih diberitahu virusnya itu apa. Cuma karena saya bukan orang medis, hafal-hafal gitu nggak paham. Hafal ayat saya paham. Jadi saudara, akhirnya ibu ini katakan, lakukan yang terbaik. Kenapa dia berpikir, saya masih dibutuhkan kedua anak saya. Dia katakan, lakukan yang terbaik dokter, yang penting saya masih hidup. Singkat cerita, saudara harus diamputasi kedua tangannya dan kedua kaki. Setelah selesai amputasi, dia tersadar, dia lihat cuma dibungkus kedua tangan dan kedua kaki, dia menangis. Kemudian dia katakan sama Tuhan, Tuhan, saya kehilangan apapun yang selama ini saya andalin. Saya bekerja dengan tangan saya dan dengan kaki saya. Tapi sekarang semuanya hilang. Tapi saya bersyukur saya masih punya nafas untuk bisa setidaknya menemani pertumbuhan kedua anak saya. Setelah sekian waktu saudara, dokter menyarankan dia, masih zaman-zaman dulu saudara, belum secanggih sekarang, untuk menggunakan tangan palsu dan kaki palsu yang dari besi. Akhirnya dia mulai sadar diri saudara, bahwa tidak mungkin lagi dia bermain piano. Dia ambil diploma untuk menjadi reporter, penyiar radio tepatnya. Saudara, akhirnya setelah dia selesai diplomanya, dia melamar di sebuah radio Kristen. Dan dia menjadi penyiar. Saudara, kadang-kadang saat dia menyiarkan itu, dia selalu katakan, saya adalah seorang wanita bahagia, meskipun saya harus kehilangan 2 tangan dan 2 kaki saya. Saya adalah seorang wanita yang bahagia. Satu ketika, saudara, ada seorang wanita yang lain sedang merencana bunuh diri. Dia mengendarai mobil, tapi dia sedang menyetel radio dan yang siaran ibu ini. Dia ngebut sekencang-kencangnya, tapi dia sambil setel radio. Maksud dia, semoga dia kecelakaan, mau tabrakan, mau guling, mau apakah, supaya dia mati. Ini seorang wanita ini. Karena dia punya masalah cukup serius menurut dia. Tapi ketika dengar radio ini, saya dari seorang wanita bahagia, meskipun saya kehilangan 2 tangan dan 2 kaki saya.
kehilangan 2 tangan 2 kaki bahagia. Artinya dia mulai memperlambat mobilnya dan dia parkir. Dia coba cari tahu nomor telepon dari radio ini, dia telepon ke sana. Artinya ketika karena ibu ini juga online seperti itu, maksudnya bisa dihubungi, mulai bicara, boleh saya tahu apa rahasia ibu dan mengapa kedua tangan dan kedua kaki ibu itu hilang dan kenapa bahagia. Artinya mereka buat janji, saudara, si wanita yang bawa mobil ini akhirnya datang ke rumah dia. Datang ke rumah dia, mereka ngobrol. Mulai ibu ini bercerita kenapa harus kehilangan 2 kaki dan 2 tangan. Dan anaknya malah bergurau begini, anak remajanya. Mama kami lebih hebat dari yang dulu. Kalau dulu mama kami manggang roti harus pakai alat, sekarang pakai tangan. Karena dia pakai tangan besi kan. Jadi digoyonin anak-anaknya. Artinya apa? Mereka kehilangan kebahagiaan. Kemudian wanita mengatakan, apa sih yang buat kamu bahagia? Dia bilang begini, kita harus terima satu keadaan bahwa hidup kita sudah berubah. Begitu kita terima perubahan, maka kita tidak akan masalah lagi dengan hidup kita. Tinggal penyesuaian. Dulu saya bekerja sebagai seorang pemain piano, sekarang penyiar. Saya nggak lagi bisa bekerja dengan tangan, saya bekerja dengan mulut, kan masih bisa. Nah saudara-saudara, ada banyak misteri dalam hidup ini yang kita nggak paham. Tetapi kadang-kadang kalau orang nggak siap, itu buat orang frustrasi, depresi. Betul nggak saudara? Tapi sesungguhnya, apakah ada suatu yang secara kebetulan? Karena itu saudara, ada satu bagian dari Alkitab yang saya ingin kita renungkan. Tapi sebelumnya saudara, saya mengutip satu tulisan dari seorang penulis Amerika, Mary. Kita akan bicara hikmat dan kuasa. Mary ini mengatakan begini, betapa kita sering kagum, bahkan takut terhadap kemampuan yang kita miliki sejak lahir. Yang biasanya karena perasaan tanggung jawab yang ditimbulkan di dalam diri kita. Artinya begini, Mary mengatakan harusnya kita menyadari bahwa kita punya kemampuan sejak lahir. Tetapi jangan pernah lupa, kemampuan apapun yang kita miliki sejak lahir ada tanggung jawab di balik itu. Bisa ditangkap saudara? Nah itu yang harusnya kita jadi takut. Kalau kita paham. Jadi semakin banyak potensi kita diberikan Tuhan, semakin banyak tanggung jawab yang harus kita lakukan. Jadi kalau orang punya keterbatasan, mungkin dia nggak banyak hal yang bisa dia lakukan dan harus dia lakukan. Kenapa? Karena dia punya keterbatasan. Tapi bagi orang yang sempurna punya berbagai potensi, berarti ada banyak tanggung jawab yang melekat pada potensi itu. Nah itu sebenarnya katakan, itu yang membuat kita jadi takut. Jadi saudara artinya begini, semakin Anda merasa sempurna dan punya banyak kemampuan, harusnya Anda semakin takut. Karena terlalu banyak tanggung jawab yang melekat padanya. Nah kemudian dia katakan lagi begini, ketakutan kita yang paling dalam bukanlah bahwa kita ini tidak mampu. Sebaliknya ketakutan kita yang paling dalam adalah bahwa kita amat berkuasa. Nah dia coba jabarkan lagi. Apalagi ketika seseorang memiliki kuasa, itu buat dia takut. Karena apa saudara? Banyak orang gara-gara punya kuasa jadi tidak mawas diri. Jadi kebablasan. Betul? Jadi saudara dikatakan ketakutan yang paling dalam kita adalah bahwa kita amat berkuasa. Yang kita takutkan adalah cahaya kita, bukan kegelapan kita. Cahaya kita, bukan kegelapan kita. Ini kalau kita renungkan, jadi sebenarnya bukan kelemahan kita yang menakutkan, justru kekuatan kita. Karena kekuatan kita, kita bisa buat apapun yang kita mau. Tapi sekaligus bisa mencelakai kita dan orang lain. Nah saudara, hari ini saya ingin kembali ke tema tadi, hikmat dan kuasa. Ada banyak orang memiliki kuasa. Tetapi sebenarnya yang diperlukan untuk hidup kuasa atau hikmat? Mari kita belajar
Salomo mengatakan dalam Pengkhotbah pasal 9, dia mulai cerita satu situasi, satu kasus. Dia katakan begini, hal ini juga kupandang sebagai hikmat di bawah matahari dan nampaknya besar bagiku. Dia mengagumi apa yang dia lihat. Ada satu peristiwa yang bagi dia hal yang besar. Artinya apa? Tidak masuk akal bagi, tapi terjadi. Kenapa? Ada sebuah kota yang kecil. Penduduknya tidak seberapa. Seorang raja yang agung menyerang, mengepungnya, dan mendirikan tembok mengelilingi tembok pengepungan yang besar terhadapnya. Sekali lagi, ada sebuah kota yang kecil, penduduknya tidak seberapa, seorang raja yang agung, yang berkuasa, menyerang, mengepungnya, dan mendirikan tembok-tembok pengepungan yang besar terhadapnya. Sangat memungkinkan karena dia seorang raja yang agung. Dia punya kuasa, dia bisa buat apapun. Dan dia kepung dan dibuat tembok, saudara. Bagi dia bukan hal yang sulit. Karena dia punya kuasa. Tetapi lihat di ayat yang ke-15, di situ terdapat seorang miskin yang berhikmat. Dengan hikmat ia menyelamatkan kota itu. Bayangin, nggak masuk akal kan? Dibandingin seorang raja yang punya kuasa dengan seorang miskin, tetapi berhikmat. Dia bisa bebasin kota itu dari kuasa seorang raja yang agung. Makanya kalau kita kembali ketika tadi Salomo mengatakan, hal ini juga kupandang sebagai hikmat di bawah matahari dan nampaknya besar bagiku. Bagaimana mungkin seorang raja yang agung bisa dikalahkan oleh seorang yang saya salah pencet. Oleh seorang yang miskin tetapi berhikmat. Saudara-saudara, ini coba saya katakan tadi, kenapa tadi saya coba mulai cerita seorang wanita tadi, saudara? Ada banyak hal dalam hidup ini, seolah-olah kita anggap kita bahagia kalau kita punya ini dan punya itu. Kalau kita bisa begini dan bisa begitu. Seolah-olah orang nggak punya ini, nggak punya itu, nggak bisa ini, nggak bisa itu, berarti dia kehilangan kesempatan bahagia. Ternyata enggak, saudara. Makanya tema hikmat ini, hikmat dan kuasa. Yang mana yang lebih kuat? Coba lihat saudara. Kok bisa ya? Dengan hikmatnya ia menyelamatkan kota itu. Kuncinya apa? Status sosial dia boleh miskin. Tapi kekuatan dia bukan pada kemiskinannya. Tapi pada hikmat. Artinya hikmat itu tidak mengenal status sosial. Enggak mengenal status sosial. Artinya apa, saudara? Bukan karena kita orang hebat, punya kuasa, punya jabatan, kita berhemat. Enggak. Berulang kali Salomo kalau saudara baca dalam kitab Amsal, kejarlah hikmat, carilah hikmat. Bahkan saudara bandingin saudara nanti baca di rumah, di dalam Ayub pasal 28 itu menarik sekali kalau kita baca. Di sana Ayub itu hidup sejaman dengan Abraham. Kenapa bisa dipastikan zaman Abraham? Karena waktu itu menghitung harta dari jumlah ternak yang dia miliki. Berapa lembu dia miliki, berapa unta dia miliki, berapa domba dia miliki. Zaman dulu begitu. Jadi saudara berarti zamannya nggak jauh-jauh dari zaman Abraham. Dia katakan apa? Akan ada saatnya orang menggali tanah, bahkan gunung-gunung yang tinggi tapi di bawahnya dibongkar bangkir. Orang-orang masuk dan membuat terowongan. Binatang buas berjalan di atas, tapi di bawahnya ada orang-orang yang mencari barang-barang berharga. Dan barang berharga dia bawa ke tempat terang dari tempat gelap. Artinya apa? Pertambangan. Pertanyaan saya, apakah zamannya Ayub sudah mengenal pertambangan? Belum, tapi dia sudah tahu potensi bumi. Bahkan dia katakan apa? Akan ada masanya orang akan
membendung air sungai yang mengalir. Apa zaman itu udah dibendung? Belum. Tapi ketika dia lihat sungai, dia tahu ada potensi di situ. Ada energi di situ. Pembangkit listrik, betul? Untuk irigasi, betul? Waktu itu nggak dibutuhkan. Tapi yang menarik bagi saya adalah, tapi hikmat di manakah tempatnya? Artinya apa? Orang boleh turun ke bawah bumi menggali banyak hal, tapi hikmat nggak ada di situ. Dia katakan tersembunyi dari orang-orang pintar sekalipun, hikmat. Tersembunyi. Itulah sebabnya Salomo mengatakan, ayo cari hikmat, kejarlah hikmat. Ini terbukti saudara, kok bisa ya? Seorang miskin tapi dengan hikmatnya menyelamatkan kota dari seorang raja yang sudah mengepungnya, bahkan bangun tembok sekelilingnya. Kok bisa ya? Karena katakan ada sesuatu yang tidak terpikirkan, ini sesuatu yang besar bagi saya. Itu kata Salomo. Tetapi saudara, tak ada orang yang mengingat orang yang miskin itu. Wajar. Orang miskin masa mau diingat? Status sosial rendah masa mau diingat? Kadang-kadang saudara yang terjadi begini. Kalau orang yang kita anggap status sosialnya nggak ada, beri nasihat, kita suka abaikan. Lebih cenderung kita mencari orang-orang yang tinggi, betul nggak? Padahal omongannya bisa sama. Tapi yang tadi yang di bawah ini udah kasih nasihat pertama bagi kita. Orang lain kasih nasihat, oh saya baru ketemu si Anu kasih nasihat ke saya. Memang benar-benar orang itu berhikmat sekali. Padahal orang ini udah duluan. Karena apa? Orang akan katakan apa? Nasihat dari orang ini nggak bergengsi. Tapi kalau orang hebat, oh bergengsi nasihat itu. Karena apa? Kita selalu mengidentifikasi kualitas nasihat tergantung pada siapa. Bukan pada apa nasihatnya. Kuasa. Tapi sekali lagi, Salomo mencoba mengajak kepada kita. Memang orang-orang yang begini nggak akan diingat. Tapi mau diingat, mau enggak. Tapi dia pernah punya prestasi menyelamatkan kota itu. Buktinya dicatat, tapi namanya sih nggak dibuat sini. Menyelamatkan kota itu. Untuk apa kita punya kuasa tapi prestasi kita nggak ada? Lebih baik kita nggak punya apa-apa tapi ada prestasi yang dinikmati banyak orang. Walaupun nggak diingat nggak apa-apa. Saudara-saudara, di sinilah kita mulai paham begini. Kenapa Yesus mengatakan apa? Kalau kamu buat sesuatu nggak usah minta dipuji orang. Biar Tuhan yang akan memujimu. Jangan supaya diberikan orang upah, biar Tuhan berikan kamu upah. Kadang-kadang saudara, kita buat sesuatu kan supaya apa kata orang terhadap kita. Makanya saudara kita abadikan. Bahkan live. Supaya orang tahu bahwa kita sedang berbuat kebaikan. Gimana orang-orang nggak punya handphone saudara? Apa kebaikan jadi nol? Enggak. Begitu saudara live kan apa upah saudara sudah dapat. Yaitu dipuji orang. Tapi orang yang diam-diam seperti ini, upahnya ada di sorga saudara. Kembali. Nah karena itu saudara, tetapi kan ada beberapa hal yang kita coba belajar dari sini saudara. Di 16, kataku, hikmat lebih baik daripada keperkasaan. Dari cerita tadi, disimpulkan sama dia, hikmat lebih baik daripada keperkasaan. Tapi hikmat orang miskin dihina dan perkataannya tidak didengar orang. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Akhirnya di ayat yang ke-17 sampai 19, di sini dia membuat kesimpulan sampai 18 maksud saya, dia membuat kesimpulan begini. Kesimpulan dari apa yang dikatakan, perkataan orang berhikmat yang didengar dengan tenang lebih baik daripada teriakan orang yang berkuasa di antara orang bodoh. Saudara, apa yang saudara pahami dengan kalimat ini, dengan ayat ini? Perkataan orang berhikmat yang didengar dengan tenang. Artinya begini, kalau orang berhikmat ngomong, yang dengar itu tenang. Tapi kalau orang yang berkuasa ngomongnya teriak, gimana orang mau tenang? Artinya begini, supaya saudara nggak salah. Kalau orang berkuasa, kalau nasihatin orang itu pasti agak sedikit keras nadanya, betul nggak? Masih ingat saudara khotbah minggu lalu, Nebukadnezar ngomong sama Sadrak, Mesak, Abednego dalam marahnya, dalam geramnya. Karena apa? Berkuasa.
Karena punya kuasa. Jadi kalau sudah ada korban dari penguasa, nggak apa-apa lah. Karena memang itu tugas dia. Supaya menunjukkan bahwa dia punya kuasa. Tapi orang berhikmat bukan orang tenang. Perkataan orang berhikmat yang didengar dengan tenang lebih baik daripada teriakan orang yang berkuasa di antara orang bodoh. Saya coba renungkan, kenapa sih dikatakan teriakan berkuasa, orang berkuasa? Bagi orang berkuasa, orang lain itu dianggapnya bodoh. Makanya diteriakin. Padahal kalau saudara baca Pengkhotbah pasal 10, dikatakan di sana orang bodoh akan mengatakan orang lain bodoh. Nanti baca ya. Orang bodoh akan mengatakan orang lain bodoh. Jadi kalau ada orang bilang saudara bodoh, berarti yang bodoh adalah dia. Nggak usah balas. Berantem. Cukup dalam hati. Oh, pengakuan. Nah saudara, tapi lihat. Ini yang pertama. Kemudian kesimpulan dia yang kedua. Hikmat lebih baik daripada alat-alat perang. Hikmat lebih dari perang. Tadi saya bertanya, mana hikmat dan kuasa mana lebih hebat? Ternyata hikmat. Dan yang ketiga saya ingin kita coba renungkan. Tetapi satu orang yang keliru dapat merusakkan banyak hal yang baik. Satu orang yang keliru, satu perbuatan yang keliru dapat merusak banyak hal yang baik. Kalau saya ajak kita merenung ke belakang, pernah nggak ada satu keputusan yang kita buat, ternyata dampaknya luas? Pernah saudara melakukan itu? Menyesal kan? Karena itu hidup ini perlu berhikmat. Perlu berhikmat. Jangan buru-buru ngomong, jangan buru-buru buat keputusan. Kalau belum siap buat keputusan, katakan saya belum siap membuat keputusan. Daripada keliru, akan merusak banyak hal yang baik. Hikmat diperlukan, saudara. Hikmat diperlukan. Kalau saudara tanya saya, apa sih hikmat? Saya nggak tahu. Definisinya juga susah. Bijaksana lebih dari situ. Kebijakan lebih dari situ. Kalau istilah di kita di pemerintahan, kalau ada kevakuman hukum perlu diskresi, lebih dari situ. Hikmat itu menurut saya diskresinya Tuhan, bukan diskresinya manusia. Ketika tidak ada rumus, nggak ada sesuatu yang bisa menyelesaikan, maka Tuhan kasih tahu saudara, ini loh caranya. Nggak ada rumusnya. Itulah hikmat. Itulah hikmat. Saudara, kesimpulannya, saudara lebih butuh hikmat, bukan kuasa. Kita lebih butuh hikmat dalam hidup ini untuk menyelesaikan banyak hal. Memang kalau kita katakan, oh kalau punya kuasa bisa diselesaikan, iya, benar. Tapi itu kan konsep yang umum. Dan bisa punya akses kemana-mana. Tapi kalau dengan hikmat, tidak ada akibat kemana-mana. Saya kembali pada cerita saya di awal. Si wanita itu mengambil hikmat dari masalah yang dia alami. Saya boleh kehilangan tangan, saya boleh kehilangan kaki, tapi saya masih punya nafas dan masih punya mulut. Kalau semua disesali, frustrasi hidup ini, betul? Oh, saya udah kehilangan kuasa, saya kehilangan ini. Iya, tapi engkau kan masih punya yang lain. Engkau kan masih bisa buat yang lain. Tuhan Yesus memberkati kita.